Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watil Islam wal tasama bi tariqatihi wa tarasama khutah wa ja'ala lakidatan islamiyatan asasan li fikratihi wal ahkama syar'iyatan miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkamih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqalallahu ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma arhamna bil Qur'an, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semuanya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan waktu oleh Allah untuk mengumpulkan bekal-bekal amal soleh kita. Dan bekal-bekal amal soleh ini yang akan kita bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang kita bawa demi Allah kecuali amal-amal kita di dunia, amal-amal kita di darud jaza. Kita tidak akan pernah bisa lagi beramal di sana, karena di sana hanyalah tinggal balasan. Disinilah semua yang Allah beri kesempatan untuk kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya amal. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surat Al-Qasas ayat ke-77, boleh dicek ya semuanya nanti ya. Waftagi fi ma ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Waftagi fi ma ataqallahu ad-darul akhirah. Kata Allah, waftagi, dan carilah, kejarlah, kumpulkanlah, waftagi fima ataqallahu darul akhirah, semua yang Allah berikan kepada kalian untuk akhirat kalian. Allah mendahulukan akhirat dulu sebelum dunia. Kemudian Allah katakan waftagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Untuk akhirat Allah katakan kumpulkan, kejar, raih, ya, ambil, tangkap. Tapi untuk dunia, perhatikan, Allah cuma katakan wala tansa nasibaka minad dunya. Allah katakan untuk dunia jangan lupa kamu itu punya urusan, kamu juga punya hak atas dunia. Kalau untuk akhirat Allah dahulukan, Allah minta kejar, kumpulkan. Tapi untuk dunia Allah menggunakan kata wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia ini hanya sekedar jangan lupa. Ibarat seorang ayah, anaknya nitip, Abi nanti jangan lupa ya kalau pulang beli martabak ya. Rupanya ayahnya pulang, ternyata martabaknya nggak kebeli, lupa. Kira-kira gimana konsekuensinya? Ada bahayanya? Enggak. Masalah enggak? Enggak. Kenapa? Karena dunia hanya jangan lupa. Bayangin. Oleh karena itu, ya, kita ini seorang muslim ketika memandang hidup di dunia ini, ya, dengan pandangan yang clear, jelas, bersih, bahwa kita ada di sini untuk di sana. Bukan kita hidup di sini untuk di sini. Itulah beda cara pandang kita dengan cara pandang orang kafir. Maka kalau cara pandangnya berbeda, maka nanti sikap kita sama dunia juga berbeda. Kita gak akan takut kehilangan dunia. Kita gak akan takut kehilangan harta. Kita gak akan takut dengan penyakit. Kita gak akan takut dengan bala. Kita gak akan takut dengan musibah. Kenapa? Karena cara pandangnya berbeda dengan cara pandang orang kafir memandang dunia. Orang muslim memandang dunia, kata Nabi SAW, ad-dunya sijnun. Dunia ini kayak penjara bagi orang mukmin dan menjadi surga bagi orang-orang kafir. Cara pandang kita dengan mereka berbeda,
totally different. Ya, antum memandang wanita, kalau antum memandang wanita objek seksual, begitulah nanti turunannya. Berarti iklan wanita, baju seksi, SPG harus wanita, call center harus wanita. Karena antum sudut pandangnya tentang wanita itu objek seksual. Ya, laki-laki kalau kemudian memandang harta itu adalah segala-galanya tujuan, maka antum akan mengerahkan segenap daya, upaya, tenaga untuk meraihnya. Kenapa? Karena cara pandang antum terhadap harta demikian. Ya, antum memandang majelis ilmu itu urgent, penting, wajib, berkah dan maghfirah dari Allah, maka antum datang berduyun-duyun ke sini. Kenapa? Karena cara pandangnya berbeda dengan orang memandang majelis ilmu. Ya, saya terbang dari Jakarta ke sini, masih enak, cuma 1 jam. Coba bayangkan ulama-ulama zaman dulu. Bayangkan Imam Bukhari jalan dari Bukhara, Rusia. Ya, bayangin nanti lihat peta, mana Bukhara, ya, mana kemudian Madinah. Jalan kaki, taruhlah naik kuda, naik onta, hanya untuk apa? Mengumpulkan selembar demi selembar kata, tiap kata dari baginda Nabi SAW. Orang yang kemudian menjadikan Mekah Madinah, ya, sebagai kerinduannya, maka dia akan berjuang, berusaha sampai ke Madinah. Kenapa? Karena cara pandangnya berbeda dengan orang yang melihat Mekah Madinah cuma sekedar tempat liburan jalan-jalan. Beda. Itu mengapa seorang muslim itu cara pandangnya, kacamatanya itu beda, Mbak. Ya, makanya apa kata Nabi SAW? Ajabalil mu'minina amri. Ajib. Apa itu ajib? Kan sering ya orang Indonesia bilang ajib gitu ya. Itu bahasa Arab loh, Mas. Wih, ajib gitu ya, sering kita ajib. Tahu nggak ajib itu apa? Ajib itu amazing. Amazing itu apa? Amazing Muharram. Itu event saya. Nanti insya Allah September ada ya. Mudah-mudahan corona udah selesai. Ajabalil mu'minina amri. Ajib, orang mukmin itu ajib, kata Nabi. Nabi puji. Amazing. Apa itu amazing? Menakjubkan. Kenapa menakjubkan? Ketika diberikan kebahagiaan, dia bersyukur. Alhamdulillah. Menakjubkan. Dikasih hadiah, dia bersyukur. Dikasih bahagia, dia bersyukur. Tapi kalau dikasih ujian, dia bersabar. Apa kata Nabi SAW? Dan ini tidak akan dimiliki oleh seorang selain orang mukmin. Menikah, alhamdulillah. Enggak menikah atau belum menikah, alhamdulillah. Enggak ada masalah. Ya. Haji, alhamdulillah. Batal haji, alhamdulillah. Umroh, alhamdulillah. Saya kemarin batal umroh, alhamdulillah. Ya, batal, jamaah udah ngemas-ngemas. Saya bilang, Bu, alhamdulillah Bu, bersyukur kepada Allah. Jamaah ada yang udah sampai Jeddah. Bayangin, udah sampai Jeddah, udah tinggal imigrasi, udah tinggal gini, cetrek, langsung masuk. Nggak bisa, pulang lagi. Udah potong ayam, udah potong sapi, udah perpisahan, udah cipika-cipiki, balik lagi. Alhamdulillah, bersyukur. Yang sudah sampai Jeddah, bersyukur. Kenapa? Allah catat pahalanya sempurna. Bersyukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Semuanya alhamdulillah. Makanya orang mukmin tuh nggak pernah kenal stres. Ya, jadi kalau ada orang stres bunuh diri, yang pertama kali saya pertanyakan apa? Imannya di mana? Saya baru pulang dari Australia. Nanti teman-teman bisa nonton di Cinta Quran TV. Ya, di situ saya buat video tentang tingginya angkat bunuh diri di Sydney di Australia. Jadi di Australia itu Sydney itu ada daerah namanya The Gap. Tempatnya bagus banget. Ya sebenarnya di Jogja juga banyak sih ya. Cuma keren aja di Australia gitu. Padahal di di Jogja juga banyak bagus-bagus ya. Nah, jadi tempatnya itu jurang tinggi, bawahnya laut, ya, indah banget. Tapi tahukah antum tempat itu tidak seindah yang antum bayangkan? Tempat itu sehari rata-rata orang kurang lebih ya 7-10 orang bunuh diri. Kenapa bunuh diri?
Karena kecewa, cinta ditolak, bunuh diri. Nggak jadi nikah, bunuh diri. Nggak lulus, bunuh diri. Suaminya selingkuh, bunuh diri. Dan cara bunuh dirinya gimana? Lompat dari atas, Mbak, langsung kepalanya ke bawah dulu, itu langsung jatuh, nabrak batu cadas, badan dan otaknya pecah, langsung hilang. Kenapa hilang? Karena langsung diambil sama ombak. Hilang. Jadi nggak berbekas. Kenapa mereka suka bunuh diri di sana? Karena kalau bunuh diri di rumah, Mbak, itu menyakitkan bagi yang ngelihat. Coba, jangan dicoba ya. Coba kalau di rumah kita misalnya, maaf ya, tiba-tiba ditemukan Mbak itu lagi gantung diri. Wah, itu nyakitin banget. Istri ngelihat suaminya begitu sakit. Bayangkan kalau anak ngelihat ibunya kayak gitu, sakit, stres. Bayangkan kalau ibu ngelihat anaknya begitu stres. Jadi gimana caranya ingin bunuh diri tapi nggak menyakitkan? Langsung lompat dari the gap. Dan lucunya, sebelum kita naik the gap itu di bawah ada kayak kotak telepon umum gitu. Itu kita bisa konsultasi. Jadi kita pencet tombol, ada yang jawab. Halo, halo. Dia cerita. Gini, saya mau bunuh diri. Konsultasi dulu, serius, beneran. Ya, itu saya waktu itu sama Mas Ari Untung ke sana, dia kaget. Orang mau bunuh diri masih sempat konsultasi. Iya, dia masih ragu sebenarnya, bunuh diri nggak ya gitu. Menurut Anda saya baiknya bunuh diri nggak? Emang kenapa? Kata yang konsultan itu, dia tanya. Saya kecewa ngelihat suami saya mencintainya, sangat mencintainya, tapi ternyata dia dengan wanita lain. Nanti si konsultan tinggal ngomong, ya Anda harus bisa meyakinkan diri Anda bahwa Tuhan bersama Anda, bahwa dimotivasi. Tapi keputusannya di tangan siapa? Di tangan orang itu tadi. Tetap saja dari 10 katanya yang konsultasi, 8-nya bunuh diri. Ya, Jepang tinggi banget bunuh dirinya, banget. Ya, bayangin ada namanya Shibuya Cross, ya, itu tempat orang jalan, sebenarnya cuma penyeberangan aja, cuma karena penyeberangannya rame gitu ya, jadi itu viral. Ya, saya pernah ke sana, itu lagi nyebrang gitu, tiba-tiba ada orang teriak, kedengaran banget, begitu teriak, itu masuk samurai tembus, biasa, di sana biasa. Ya, tiba-tiba udah tembus, mati langsung. Orang rame tiba-tiba rame, dikumpulin, bawa sama polisi, lari, udah selesai, bersih tempatnya. Di sana begitu. Lagi naik kereta api, lagi naik kereta api kan, tiba-tiba apa? Kereta apinya ngerem, nggak di stasiun yang kita tuju, tapi stasiun sebelum. Saya bilang, Mas, kok kita udah berhenti di sini? Turun Ustaz, turun. Ayo, lu kok pada turun semua, Mas? Ayo turun, nanti saya cerita. Begitu turun, ayo mau ke depan nggak? Ada apa, Mas? Ayo ke depan. Begitu sampai depan, lihat Ustaz. Ya Allah, itu otak keburai, badan pecah keburai. Di sana biasa. Kenapa? Ya macam-macam. Mungkin ada harapan yang tak tersampaikan. Mungkin ada keinginan, cita-cita yang tak terwujud. Bayangin. Ya enggak? Ingin menikah sama dia, tapi dia menikah sama yang lain. Coba bayangin. Itu kalau enggak kuat-kuat imannya gimana? Mati aja. Dan matinya nggak main-main, Mas, itu langsung lompat dari pinggir rel itu langsung ke bawah gitu. Jadi ya kereta api tinggal ceretak. Ya, dan cara ngebersihinnya cepet. Mereka tuh nggak kayak gitu, wah udah karena udah biasa. Kumpulin daging-dagingnya, otak-otak segala macam, tulang-tulang yang berurai, udah nanti diteliti. Berhenti aja dulu kereta api, diteliti. Ini kenapa bunuh diri, siapa sebelumnya, CCTV, wah direkam semuanya. Ya, dan sehari itu bisa di atas ya 20 sampai 30 orang bunuh diri. Itu orang kafir. Berbeda dengan kita. Kita bukan mereka. Makanya seorang muslim yang dia memiliki iman, dia memiliki tauhid, dia nggak akan takut kecuali hanya kepada Allah. Dia nggak akan berharap kecuali hanya kepada Allah. Dia nggak akan meminta kecuali hanya kepada Allah. Dan dia tidak akan pernah merasa sendiri kecuali dia ditemani oleh Allah. Maka Allah dengan tegas mengatakan, wala tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kamu.
Beda mas. Makanya kita tuh orang beriman. Bukan kayak mereka yang panik gak karu-karuan, borong beras, borong timun, borong. Itu bukan kita. Tapi Ustadz saya mencoba untuk tenang. Tapi kalau semua diambilin kayaknya saya kepancing juga. Iya kan? Lo bayangkan Ustadz gimana kalau gak ada beras? Saya mau makan apa? Ya kan? Kan masih ada yang lain kan? Ada daun, ada 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 kuping, ada orang Sunda apalagi kan semua yang berdaun halal gitu kan? Kecuali daun telinga gitu ya. Semua yang ada berkaki 4 halal gitu, kecuali kaki meja. Nggak usah ketakutan gitu. Makanya sudut pandang orang beriman tuh beda, Mbak. Ya, saya pernah cerita di sini, mungkin saya pernah cerita di YouTube juga, saya pernah cerita. Saya pernah gagal nikah. Bayangin undangan udah disebar. Antum bayangin mas perasaan saya seminggu lagi. Selamat ya Ustadz, selamat ya. Barakallah. Sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin. Seminggu lagi. Bayangin udah kebayang gitu hidup bersamanya. Ternyata apa coba? Ya, singkat cerita bapaknya muslim, ibunya non muslim, nikahnya di gereja. Bapak ibunya nikah di gereja. Jadi akad nikahnya kan nggak sah. Maka saya nggak bisa nikah sama dia kalau bapaknya wali. Saya minta wali hakim, bapaknya nggak mau, bapaknya ngusir saya. Untung saya masih punya iman mas. Kalau enggak, mungkin saya stres itu mungkin bunuh diri. Lah iya bayangin, ya nggak mungkin lah kita cinta sama menikah sama wanita lah perempuan atau laki-laki yang kita nggak cinta. Ya cinta lah, maka karena cinta itulah kita ingin menikahinya kan gitu. Bayangin DP gedung udah dibayar, catering udah dibayar, hangus. Coba kalau bukan orang beriman. Tapi kalau kita iman sama Allah, apa kata kita? Wala tahzan innallaha ma'ana. Ya, indah aja. Jadi gimana? Diusir saya, ya pulang. Terus pulang gimana? Nah, orang beriman minta ngadu sama Allah, ya Rob, ganti jauh lebih pintar ya Allah. Dia memang pintar. Salah satu kenapa saya menikahinya, dia salah satu mahasiswi pintar di angkatannya, IPK-nya 3,5. Ya, tahu ya yang udah kuliah 3,5 cum laude. Ya, berarti cerdas kan, pintar. IPB lagi, berarti pintar. Kenapa pintar? Karena saya nggak pintar. Iya, IPK saya cuma 2,7, pas-pasan. Yang penting lulus. Supaya kalau istri saya pintar, berarti anak saya nanti pintar gitu. Rencananya begitu. Saya punya Allah, Mbak punya Allah, Mas punya Allah. Minta. Apa mintanya? Ya Rob, ganti dengan yang jauh lebih pintar. Beneran, Allah kasih istri gantinya, itu IPK-nya 3,95 Mas. Masya Allah, istri saya itu musajat, itu IPK-nya 3,95. Itu 3,95 Mbak, sidangnya demam Mbak. Sidangnya demam 3,95. Kalau normal gimana? 3,2 malah gitu. Gak usah takut. Ya, ini penting. Makanya orang beriman itu gak akan takut nanti dia gimana, nanti dia sama siapa. Saya pernah bilang kan, Mbak pernah masak pakai rice cooker? Pernah kan? Ditinggal apa ditungguin? Kenapa ditinggal? Karena Mbak yakin bahwa rice cooker bisa merubah nasi. Makanya Mbak tinggalin kan? Ada nggak yang masak rice cooker kemudian ditungguin? Ini orang stres deh. Saya nanya sama si Mbak ngapain nungguin ini Ustadz? Saya takutnya dia nggak bisa masak. Mbak ini gimana sih? Sama rice cooker Mbak yakin. Sama Allah? Nah kan? Mbak yakin Mbak LDR sama calon? Gak apa-apa Ustadz. Ada Allah yang menjaga dengan sebaik-baik penjaga. Cie, gitu dong. Padahal baper juga, gimana dong? Ya, gitu. Saya berangkat ke sini, ke Jogja. Seperti biasa, istri saya jarang ikut. Jarang, cuma salam, peluk, kemudian apa? Fi amanillah abi. Allah melindungi abi, iya mi. Allah juga melindungi umi. Udah pergi aja. Kenapa istri saya tenang? Kenapa saya tenang? Karena kami yakin saling menitipkan kepada Allah.
Sama dokter Mbak yakin? Kata dokter apa? 3 kali 3 habis makan, 2 kali 1 setelah makan. Ini harus dihabiskan. Apa kata Mbak? Iya, percaya dokter. Gak ada yang ngelawan dokter. Kenapa gak 7 kali 3 biar cepat sembuh? Gak ada. Tapi kenapa dengan Allah kita tuh suka gak yakin? Ya, jadi cara pandang orang beriman tuh beda. Menghadapi musibah beda, menghadapi miskin beda. Mas, 8 tahun saya berumah tangga. Ini tahun sekarang alhamdulillah tahun ke-15. Ya, alhamdulillah sudah 15 tahun berumah tangga. 8 tahun, 9 tahun. Masya Allah, melarat Mas. Bukan miskin lagi, melarat. Buat makan gak ada. Istri kuliah, lagi sidang, kerjaan gak pasti. Saya kan dulu palu gada. Ya saksinya tanya aja Ustadz Felix. Main ke rumah saya, banyak kerupuk. Saya jualan kerupuk Mas. Kerupuk apa? Kulit ikan, ikan patin. Jadi saya pakai geronjongan itu, saya pakai Honda Astrea Grand itu. Saya masih ingat. Jualan saya Mas. Pagi ini, sore ini kayak gini saya ngumpul tuh. Kalau sore saya keluar, ngutip. Jadi uang-uang di restoran-restoran ini sepanjang jalan ini tuh restoran saya kanvas tuh gitu. Saya datengin, nah itu pulang saya ngambilin uangnya, masukin ke kaleng. Kalau malam saya sama istri ngelilin Mbak. Tahu ngelilin? Bukan cimeng, ngelilin. Jadi kerupuknya tuh dililin. Plastiknya tuh dililinin tuh gitu. Makanya sebelum tidur tuh saya suka gini-gini. Kenapa? Hitam. Ya, kasur kami lepek segini. Istri hamil, bayangin. Kuliah masih, duit nggak ada, kerja nggak pasti. Kerjaan tiap hari ngapain? Ngisi pengajian, jualan buku di emperan masjid. Orang di Bogor pasti kenal sama saya. Dulu pernah jualan di emperan masjid. Misbar, gerimis, bubar. Udah hujan begini udah bubar. Terus kipas anginnya itu biru putih. Yang kalau dia belok ke kiri tak 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 nggak bisa balik lagi. Tak 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 tak. Jadi gimana? Harus diginin dulu Mas. Cetek gitu dia baru tak 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 tak. Ya Rob, bayangin mau ke Jakarta ada lowongan kerja, uang 50.000 aja saya nggak punya Mas. Ya nggak punya. Ustadz Felix tahu banget lah. Main ke rumah saya itu ya Allah, dia bilang, Kang ini kontraknya berapa? Coba tebak berapa? Karena cuma kamar sama kamar mandi, nggak ada ruang tamunya. Sedih? Enggak, happy aja. Kenapa? Innallaha ma'ana. Allah bersama kita dan kita yakin tidak ada yang selamanya, tidak ada yang abadi. Saya yakin satu saat nanti pasti berakhir dan benar berakhir. Alhamdulillah, semua berakhir. Ya. Jadi orang mukmin tuh beda. Makanya kalau udah nikah sama orang beriman, makanya kata Nabi apa? Nikahilah wanita itu karena 4, cantiknya, keturunannya, apalagi? Hartanya dan agamanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nikahilah karena agamanya, kamu pasti beruntung. Kenapa? Karena keimanannya. Istri saya nggak ngeluh, nggak punya beras. Mas, antum beli beras masih pakai karung Mbak, masih pakai karung. Saya pakai kantong plastik, belinya literan. Beli minyak literan. Dulu pakai minyak tanah, kompornya kompor hoax. Kalau ada yang tahu di sini kompor hoax yang pakai sumbu, yang naliknya pakai plastik set gitu. Ternyata apa, ada satu sumbunya jatuh, saya embus. Ingat banget saya. Rupanya meledup. Boom, itu asap semua hitam. Masih ingat banget. Istri saya ketawa-ketawa. Masih ingat. Ya. Happy aja. Happy aja. Makanya gak usah heran ngelihat para sahabat itu, mereka itu gak menjadikan masalah dengan kemiskinannya. Nabi SAW membuat Umar bin Khattab menangis. Kenapa menangis? Nabi makan cuma pakai roti sama cuka. Bayangin roti sama cuka. Apa kata Umar? Wahai Rasulullah, Kaisar Kisra, Kaisar Rum, mereka makan daging, mereka tidurnya, tempat tidurnya empuk. Apa kata Nabi? Apa urusanku dengan dunia wahai Umar? Nggak ada masalah. Masya Allah, kontrakan habis saya masih ingat, istri saya jual anting.
Anak mau lahir, uang saya kurang, istri saya jual gelang kaki. Saya bilang, ih banyak stoknya, dari sini ada, dari sini. Masya Allah, dijual gelang kakinya. Mau melahirkan, nggak punya uang, cincin mahar mas. Saya bilang, Mi jangan, Mi itu cincin mahar. Bi, cincin mahar ini kan milik Umi, hadiah dari Abi. Mahar kan? Berarti sah dong kalau sudah milik Umi jual. Iya tapi udah, nanti kita beli lagi. Dijual. Kenapa? Karena kami punya kesamaan, yakin bahwa apa? Allah nggak akan membiarkan kita selama-lamanya seperti itu. Sama seperti corona ini, nggak akan lama. Nggak akan lama, nggak ada yang lama. Dulu ada SARS, dulu ada Ebola, dulu ada macam-macam. Berakhir, nih lihat ini. Bentar lagi gelap, berakhir. Mbak hari ini nangis, besok Mbak ketawa. Mbak hari ini ketawa, besok Mbak nangis. Nggak ada yang abadi. Ini dunia, jangan lupa. Ini dunia. Alhamdulillah Ustadz, kami tuh sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan senang dulu. Besok suaminya wafat. Benar suaminya wafat. Sehat, ganteng, gagah, rajin olahraga. Dicabut usia berapa? 40 tahun sebaya saya. Wafat. Mau ngomong apa? Adakah yang abadi? Kullu man 'alaiha fan. Semua yang hidup di dunia ini fana. Jadi kita ini sudut pandang, ingat ini catatan pertama, sudut pandang kita terhadap dunia beda sama mereka. Nggak usah antum sama-samain, beda. Kita memandang dunia ini penjara, mereka memandang dunia ini surga. Makanya beda. Kemarin di Australia ya lagi ada namanya Mardi Gras. Mardi Gras itu adalah perayaan LGBT terbesar di dunia. Di Australia itu sekarang legal. Jadi orang Australia itu sekarang melegalisasi ya LGBT. Makanya kemarin ada pemain rugby mu'alaf ya langsung dikeluarkan dari main rugby. Kenapa? Karena pemain rugby ini bilang begini, kenapa ada kebakaran hutan terbesar di negara kita? Kenapa kita terbakar hutan dan semua negara membantu kita dan kita tidak bisa menyelesaikannya? Tuh kan cara pandangnya berbeda tuh. Apa kata dia? Karena kita sudah menghalalkan sesuatu yang Tuhan azab, Tuhan larang. Apa itu? LGBT. Itu cuma ngomong gitu mas, dikeluarin, nggak boleh main, ya nggak boleh main rugby lagi. Masya Allah. Ya. Jadi bayangin, mereka itu cara pandangnya beda. Mereka jadikan dunia ini surganya mereka. Bayangin, hasrat seksual sepuasnya. Mau sama binatang, mau sama pohon, mau sama laki-laki, mau sama perempuan. Kenapa? Memang di sini surga mereka. Kalau kita bukan di sini. Makanya nggak usah heran antum itu kalau seorang mukmin yang dikejar bukan di sini, di sana. Lihat para sahabat, beda dengan kita. Kita lifestyle-nya apa? Handphone baru, motor baru, mobil baru. Para sahabat lifestyle-nya, gaya hidupnya apa? Wakaf, sedekah, infak, beda. Kenapa? Karena Nabi mencontohkan begitu selesai sholat. Pernah satu riwayat, Nabi itu selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung soft 1 dilompatin, soft 2 lompat, soft 3 lompat, langsung masuk kamar istrinya. Para sahabat kaget. Ada apa? Nggak tahu. Nggak biasanya Nabi begitu. Ada apa? Nggak tahu. Antum tahu nggak? Nggak tahu. Tiba-tiba Nabi keluar dari kamar istrinya dan berkata, Ya Rasulullah. Seorang sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Tersenyum wajah baginda kemudian mengatakan, ada emas di kamar istriku yang belum aku keluarkan sedekahnya. Bayangin mbak. Berarti apa kesimpulannya? Nabi nggak mau menunda. Menunda apa? Sedekah. Segitunya Nabi. Keren banget ya. Makanya Nabi SAW itu luar biasa. Dia bukan hanya ngomong, tapi dia nyontohin. Padahal segitunya Nabi, dan Nabi itu dalam kondisi ekonomi yang waktu itu nggak punya, tapi keluar. Para sahabat langsung nangis. Kenapa? Sebegitunya sedekah. Orang kekasih Allah dijamin masuk surga sampai begitu. Kalau kita gimana? Ya udah sholat aja dulu, zikir dulu. Emasnya nggak lari kok. Ya nggak? Kalau kita, ntar aja dulu lah bubar baru. Ini kan gitu. Nabi nggak zikir, nggak doa, langsung Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung lompat, plok, langsung. Nih, para sahabat bingung, ada apa? Ternyata apa? Sedekah. Beda ya, beda. Makanya seorang muslim itu cara pandang sama dunia tuh beda. Maka antum nggak usah heran kalau ngelihat ada
ulama ya yang dia hidupnya bersahaja ya. Ada ulama yang kemudian maaf dakwahnya itu tidak pernah minta ujroh, nggak pernah menyusahkan jamaah. Ada ulama yang kemudian Masya Allah nggak bisa dibayar oleh penguasa. Ada ulama yang dia rela kemudian ditahan dari bilik penjara. Bahkan di bilik penjara dia mengarang kitab-kitab agung. Siapa misalnya? Sayyid Qutb rahimahullah, pimpinan Ikhwanul Muslimin. Di penjara sama penguasa Mesir, di penjara keluar kitab Fi Dhilalil Quran. Bayangin 30 juz dari bilik penjara. Zaman itu nggak ada internet, Mbak. Bayangin gimana dia nulis kitab? Bisa bayangin? Bagaimana dia nulis kitab? Kertas nggak ada, laptop nggak ada, memori nggak ada, nulis 30 juz. Minta kertas. Jadi 30 juz. Dan akhirnya apa? Beliau kan syuhada di tiang gantung Gamal Abdul Nasir, digantung. Kenapa? Karena beliau ingin syariat Islam tegak di kota Mesir dan seluruh dunia. Pimpinan Ikhwanul Muslimin. Beda kan? Pada saat mau dipenjara, pada saat mau dieksekusi ini, tembak mati, dia bilang apa? Izinkan aku mengucapkan 2 kalimat yang akan menyelamatkan aku dan kalian semuanya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Beda. Lihat Sumayyah. Ketika kemudian Abu Jahal, Abu Lahab mengancam akan dimasukkan bara dari mulutnya dan keluar dari duburnya. Bayangin ya, kalau kita bayangin ini ada tombak, ujungnya bara api, mau dimasukin dari mulut keluar ke dubur. Berarti apa? Disulak. Ini masuk itu keluar Mas, di sate. Ya, di kelata tuh digituin, set gitu. Bayangin itu bara api. Kan kalau kelata nggak sampai jadi merah bara begitu, ini merah bara masuk dari sini. Apa kata Sumayyah? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahai Sumayyah, kata Abu Jahal Abu Lahab, katakan lata manat hubbal, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya kalau punya anak perempuan bagus dikasih nama Sumayyah. Ya. Sumayyah itu siapa? Wanita pertama yang darahnya menetes di kota Mekah. Perempuan loh Mas. Antum gitu, ayo ucapkan lata manat hubal. Ya wis lata manat hubal. Puas. Beda level. Sumayyah nggak mau. Padahal kan boleh aja mulut beda dengan hati. Sama seperti yang dilakukan oleh Yasir, anaknya. Kalau Yasir anaknya laki-laki, padahal ditanya, Yasir kamu lihat ibumu tadi? Lihat, besi itu masuk dari mulutnya. Oh Yasir udah nangis gak karu-karuan. Bagaimana engkau Yasir? Apa kata Yasir? Lata manat hubbal. Ya Allah, laki-laki. Tapi jangan salah, itu jadi kisah. Kenapa? Yasir akhirnya dibebaskan dan mengadu, menangis di kaki Nabi SAW. Dan Nabi bertanya, wahai Yasir, bagaimana dalam keadaan hatimu? Hatimu dalam keadaan beriman ya Rasulullah. Hanya lisanku mengatakan kalimat yang merugikanku dunia dan akhirat. Apa kata Nabi? Masya Allah, jika mereka melakukan itu lagi, lakukanlah. Itu jadi dalil. Apa dalilnya? Kalau antum terancam nyawa, antum boleh melakukan yang haram. Kenapa? Karena terancam nyawa. Kalau nggak terancam nyawa, nggak bisa melakukan itu. Ya kan? Misalnya apa? Diancam murtad, dikasih Indomie 1 box. Ya udah lata manat hubala, itu jauh. Ya. Nah, oleh karena itu, sekali lagi saya tekankan kepada antum yang hadir pada sore hari yang berbahagia ini, cara pandang kita sama dunia tuh beda. Ya, cara pandang kita dengan orang kafir tuh beda, termasuk ketika memandang penyakit, wabah, musibah, beda. Mereka ketakutan. Mereka panik. Mereka kayak orang gila ngadepin masalah beginian. Kalau kita itu bukan. Pencegahan, ya. Tahu kenapa? Karena kita diminta ikhtiar untuk menjauh dari penyakit. Namanya berobat, namanya mencegah. Bolehkah secara syariat? Harus. Saya tiap pagi lari pagi, mencegah. Tadi pagi minum jahe merah, ya, minum ala Nabi, ya, Masya Allah. Ini nggak ada ala Nabi di sini ya. Ada di Halal Mat, ada dapetin ala Nabi, atau di agen-agen di Jogja ada ala Nabi. Minum tiap hari. Apalagi pakai masker jika batuk, apalagi cuci tangan, apalagi tidak datang ke tempat wabah, apalagi ya
olahraga, tidur yang cukup. Apalagi ya, banyak doa, zikir. Ya lakukan itu. Udah. Tapi sudah dilakukan itu, ternyata pun kena. Apa kata Allah? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa huwa maulana. Quran surat At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana, kata Allah apa? Wahai orang beriman, katakanlah. Qul la yusibana, katakanlah musibah yang menimpa kami. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Sudah Allah catat, sudah Allah tentukan, sudah Allah takdirkan untuk kami. Qul la yusibana illa ma kataballah. Ma kataballah, sudah Allah catat. Kita ketemu, kita berpisah, Allah catat, Mas. Kenal sama Mas Nanang sampai sekarang, Allah udah catat itu. Saya kenal sama Mas Yoyo, orang SS. Sekarang rutin ke Jogja 2 minggu sekali yang ngisi pengajian beliau. Allah sudah catat itu. Saya ketemu siapa lagi? Ya, Ustadz Felix Siau tahun 2002. Allah sudah catat itu. Antum nggak bisa antum kaji-kaji. Semua catat Allah. Pertemuan, perpisahan, hidup, mati, rezeki, pernikahan, gagal, semua Allah udah catat semuanya di Lauhul Mahfudz. Antum nggak bisa lari. Mbak mau lari kemana? Naik pesawat, Mbak takut jatuh. Akhirnya Mbak naik laut. Di laut Mbak takut tenggelam. Akhirnya Mbak naik bis. Di bis Mbak takut kecelakaan, tabrakan. Akhirnya Mbak jalan kaki. Ditabrak juga Mbak. Mau lari kemana? Apa kata Umar bin Khattab? Kalau kita lari dari satu takdir, kita nggak bisa lari dari takdir yang lainnya. Mau lari kemana? Mas, makanya seorang mukmin itu gimana? Ya kita udah usaha. Coba sekarang saya tanya, apakah yang mendatangkan kematian itu corona? Bukan. Siapa yang mendatangkan kematian? Allah melalui ajal orang, Mas. Jadi antum itu nggak usah takut sama coronanya, takut sama yang mendatangkan kematian, takut sama Allah. Corona itu makhluk. Dia itu makhluk Allah, dia itu zat kecil, dia makhluk Allah. Dia nggak akan datang ke antum kalau Allah nggak suruh datang. Percayalah. Catat baik-baik. Dia nggak akan datang. Walaupun antum dokter, kalau kena ya kena. Buktinya apa? Menteri Kesehatan Inggris kena. Wah, kurang sehat apa, Mas? Menteri Sehat Inggris lagi. Inggris, Masya Allah. Itu artinya apa? Ya Allah memang udah catat Lauhul Mahfudz kan kena. Menteri Perhubungan Indonesia kena. Ya kan? Apalagi bayi kena. Siapa lagi yang nggak mungkin? Wakil Perdana Menteri Iran kena. Bisa jadi mengenakan. Siapa saja yang kena berarti memang Allah sudah catat, nggak bisa lari. Tapi kalau enggak, Mas, mau antum diginiin sama orang corona, nggak apa-apa. Dia corona udah positif tuh, diginiin antum gitu, nggak apa-apa. Percayalah. Tapi jangan dicoba. Nggak akan, Mas. Jadi orang beriman tuh itu makanya apa makna tauhid itu? Maknanya kita bulat bahwa apa yang mendatangkan itu kematian itu bukan corona. Corona nggak bisa datangin mati. Buktinya apa? Ratusan ribu yang kena, banyak yang sembuh, banyak yang sehat. Normal. Indonesia udah berapa orang yang sehat? Sembuh lagi, normal lagi. Ya. Di Australia kemarin saya pulang. Nah ini kisah juga nih. Ya mungkin sebagian udah nonton di YouTube, ya saya udah ngevlog, ya. Jadi saya itu udah mau pulang, udah di bandara, barang-barang udah masuk pesawat. Saya urusin check in ya, keluar boarding passnya. Begitu keluar boarding passnya, qadarullah Mbak. Ah itu ya, itu nggak bisa lari, nggak bisa dikaji-kaji. Ya, anak saya yang 3 tahun, ya Sultan Sajjad, ya Sultan Muhammad Sajjad itu batuk, memang udah kecapean kan ikut dakwah saya keliling. Saya berdakwah keliling, terus tiba-tiba capek. Ya namanya anak-anak capek, batuk, flu.
Batuk flu biasa. Cuma dia batuk, kok ya batuknya di depan tiket gitu. Mbok ya geser dikit, itu kalau geser dikit di balik dinding, saya langsung bisa terbang itu. Cuma qadarullah keluar dahak. Kalau mbak yang sudah punya anak, biasa kan batuk flu, ya biasa keluar. Udah diambil sama istri saya, dikeluarin. Alhamdulillah kata istri saya. Kata tukang tiketnya, tukang lagi. Petugas. Kata petugas tiketnya, anak kamu batuk? Iya. Tolong naik ke lantai 1, ketemu sama dokter bandara, ya. Dokter bandara akan memutuskan. Saya bilang, mau saya bilang sama istri saya apa? Umi kenapa batuknya di sini? Ya nggak usah dikaji-kaji. Terus gimana? Akhirnya naik ke lantai 1. Begitu lantai 1, tahulah dokter sana, ya. Langsung periksa. Waduh, peralatan lengkap. Cek. Itu lagi mereka saya waktu itu tanggal 18 Februari kemarin. Itu waktu itu mereka sudah hampir 76 orang. Memang lagi tinggi. Ya tapi kita cuek aja kayak itu tadi, kullu yusibana illa ma kataballahu lana wa huwa maulana. Ya, udah dicek, diambil dahak dari telinga, dari itu diambil semuanya. Udah, dokternya nggak banyak omong, Mbak. Cuma gini doang. Unfit to fly. Udah dikasih ke kita kertasnya, nggak fit untuk terbang. Terus kita tanya, jadi gimana dokter? Nggak bisa terbang. Loh, kalau kata dokter nggak bisa terbang berarti gimana? Ya nggak boleh pulang. Berarti gimana? Tiketnya hangus. Astagfirullah, saya bilang Allahu Akbar. Kalau tiketnya mungkin kita bisa beli lagi. Cuma apa? Jadwal kajian saya gimana? Yang tanggal 19, 20, 21, 22 dan seterusnya. Batal semua. Apalagi sudah spanduk dipasang, baligo dipasang, jamaah udah, Ustadz jadikan ya besok. Ustadz jadikan besok ya. Ustadz jangan batal loh. Ustadz, bayangin mereka udah siapin macam-macam. Istri saya bilang, Bi, jadi kita nggak bisa. Shh. Senyum. Saya bilang senyum. Senyum dia, tapi senyumnya kecut. Beda kan semua orang senyum gitu dong. Senyum. Orang pingin liburan ke Australia, kita malah di extend. Betul nggak? Iya kan, diperpanjang. Mau pulang tapi disuruh panjangin. Itulah rezeki, Mas. Kalau udah takdir kaya, antum akan kaya. Antum gak usah takut. Tapi kalau udah takdir kere, ya mau ngapain, nungging juga. Ya udah dicatat di situnya, udah nggak bisa antum. Sama kayak Abdurrahman bin Auf, pernah dengar ceritanya kan? Dia sudah ditakdirkan kaya, tapi gara-gara kemudian dia kaya, dia masuk surga dengan merangkak. Akhirnya apa? Dia jual semua, dia beli semuanya kurma busuk. Akhirnya apa? Ditampung. Ternyata apa? Takdir kaya nggak bisa lari, Mas. Raja Afrika bilang, siapa yang punya kurma busuk? Saya beli 100 kali lipat. Pingsan Abdurrahman bin Auf. Apa kata dia? Mau miskin kok susah ya? Mas, itulah namanya rizki. Iya beneran, saya sering kayak gitu. Udah lari menghindar, dikejar juga. Rezeki itu tahu nggak? Dia nggak akan berhenti sebelum ajal datang. Jadi antum nggak usah takut. Nggak usah takut. Udah apa? Udah Allah itu ya. Kalau memang milik Mbak, nggak akan mungkin Allah transfernya salah ke situ gitu. Terus Allah bilang, maaf saya salah transfer. Tadi ketiduran. Emangnya ente? Allah nggak mungkin salah, Mbak. Kalau emang udah jodoh, Mbak mau lari kemana? Wes, mulai nih kalau bab-bab begini udah pada goyang semua kepalanya. Masya Allah. Kalau udah jodoh, Mbak kemana juga nggak akan lari. Cuma tadi ada ikhtiar manusia. Ikhtiar nggak? Ngelamar nggak? Nge-DM nggak? Nyobain nggak? WA nggak? Kalau enggak, iya itulah katanya kita itu, doa itu bisa merubah takdir. Makanya apa? Doa. Ya. Nah, jadi akhirnya gimana? Singkat ceritanya, udah nggak jadi pulang. Tapi Mbak tahu, Mas tahu, di balik musibah ada hikmah. Begitu saya nggak jadi pulang, ternyata saya dipertemukan dengan orang yang wakaf tanah di daerah Australia, di Perth sama di Sydney. Untuk apa? Untuk bangun rumah Quran. Coba, Masya Allah. Saya bilang sama istri saya, baru tahu ternyata ini hikmahnya.
Coba kalau kita pulang. Dan ternyata apa? Begitu nggak jadi pulang, saya ketemu eksportir. Maklum pengusaha, otaknya bisnis. Ketemu sama eksportir. Jadi akhirnya Pak ngurusin ekspor ala Nabi. Indonesia, Australia, dan diterima, nggak pakai macam-macam. Udah, oke, kita udah tes produknya bagus semuanya. Jadi produk Indonesia semua boleh masuk sini. Nanti tinggal ganti bahasa Inggrisnya aja, terus MUI-nya di ini, nanti boleh. Waduh, jadi ekspor. Termasuk juga corona ini. Ini banyak hikmah. Allah punya satu sifat asma'nya, yakni al-ilm. Apa itu al-ilm? Maha mengetahui. Mbak, Allah tuh maha mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang setelah terjadi. Nggak usah takut. Udah. Ya, makanya gimana? Jalan ya jalan aja. Terbang saya ke sini terbang. Tadi posting di grup, posting di IG, banyak yang protes. Ustadz, please cancel kajiannya. Kenapa? Pemerintah sudah melarang perkumpulan. Saya bilang, saya kayak dokter, Mbak. Mbak minta kajian. Kemudian saya bilang apa? Maaf, saya nggak jadi kajian. Kenapa? Karena saya takut ketularan. Sama kayak dokter kan? Coba kalau dokter mau nggak dokter libur? Libur nggak dokter rumah sakit sekarang? Enggak. Kenapa? Karena dia ada tugas. Tugasnya resikonya apa? Ya berhadapan dengan orang ramai. Coba kalau yang ngomong itu kan dokter. Mau nggak dokternya juga bilang, oke, karena Ustadz libur, saya juga libur. Coba bagaimana kalau rumah sakit dokternya libur semua? Antum sakit ke rumah sakit, dokter bilang, maaf, saya nggak berani ngadepin Anda corona. Ya kan nggak begitu. Tapi bagi Anda yang mau cancel, banyak. Dari minggu ini aja, minggu ini jadwal saya 2 kali 7, berarti 14 jadwal rata-rata, 10-nya batal. Saya bilang apa? Alhamdulillah. Senang malah Pak. Bisa lari pagi lebih lama, bisa main sama anak, bisa jalan-jalan. Karena selama ini kurang kan. Jadi nggak ada masalah gitu, dengan apapun tuh indah semua gitu, semuanya indah, ya. Makanya seorang mukmin itu nggak ada sedih, ragu, khawatir, nggak ada, ya. Nah, maka ini sikap yang pertama. Ini sikap apa namanya? Sikap tauhid. Apa itu sikap tauhid? Mengesahkan Allah dalam semua aktivitas kita. Kita ketahui. Dan kalau semuanya lillah, fillah ma'allah, itu indah, percaya. Indah. Nah, ini pelajaran lagi. Saya menang tender dari mana? Departemen Pendidikan. Ya. Tender apa? Kan saya punya IO. IO-nya namanya Mastermind. Saya punya IO. Menang tender, udah menang. Di pitching kan? Pitching itu kalau IO biasanya tanding ide gitu. Menang. Udah menang. Terus tiba-tiba apa? Ustadz, kata ininya yang handle projectnya, selamat ya, udah menang tendernya. Nilainya berapa? Lumayan lah, ya. Itu tahun 2000, sekitar 2010. 600 juta, Mas. Mayan apa mayun? Mayan lah, 600 juta. Total ya, bukan keuntungan, tapi total nilai projectnya 600 juta. Tapi apa kata dia? Tapi gini, Pak, ya ini kan kita ada urusan sama ini, nanti ngasih ke sini sekian, ngasih ke sini sekian, ngasih ke situ sekian, ngasih ke situ sekian. Jadi Bapak dapat sekian. Gimana Pak? Antum tahu saya digituin? Ya, saksinya tim saya masih ada 3 orang, orangnya masih hidup. Itu langsung saya tutup mapnya, kwitansinya langsung saya tutup, langsung saya bilang begini, ambil proyeknya buat antum. Wallahi, saya pulangin Mas, 600 juta. Ambil buat antum. Kenapa saya ambil buat antum? Karena saya yakin bulat bahwa Allah Ar-Razzaq. Allah sang maha pemberi rezeki. Mbak, gak usah takut, pulangin sama saya. Ambil. Duh, kok gitu Pak? Bapak menang. Apa salahnya sih orang cuma berbagi? Bukan masalah berbaginya Mas. Anda ngajak saya maksiat, itu suap, itu riswah. Kan saya pemenang, ya terserah saya. Kenapa saya harus bayar? Ya biasalah Pak, Bapak kayak gak ngerti. Biasalah di Indonesia. Bagi Anda biasa, bagi saya penghinaan itu. Ambil sama Anda. Antum tahu, ini boleh disaksikan media. 2 bulan dari situ saya dikontrak sama BNI Syariah
Waktu itu BNI Syariah milad perdana, lepas dari BNI Syariah, milad perdana, itu IO-nya saya. Total nilai kontraknya 3 kali lipat daripada yang saya buang itu. Antum jangan takut. Suka gimana, mau gak nikah sama aku? Tapi murtad. Ntar kamu kalau gak ada kamu, aku gimana? Wanita gak punya harga diri itu begitu. Kamu pilih agamamu atau pilih aku? Ya pilih kamu sih, tapi agamaku gimana? Amit-amit. Perempuan kayak gini, ya Allah. Kalau mbak digituin, orang beriman, orang yang punya tauhid bilang apa? Silahkan, mulai hari ini kita putus. Silahkan. Loh, kamu berani banget. Iya, gak mungkin Allah gak memberi yang terbaik buatku. Silahkan, kamu pilih agamamu dan aku pilih agamaku, kita putus, selesai. Aku cuma mau kamu pindah ke agamaku, atau kemudian kita gak ada urusan lagi. Itu tegas. Jadi gak ada takutnya. Makanya orang-orang Islam di zaman-zaman kehebatan Islam, itu mereka orang-orang yang gak ada takutnya. Ya, masalah rezeki, masalah ajal, gak ada takutnya. Lihat apa perkataan Sultan Abdul Hamid pada saat Theodor Herzl datang. Ngapain Theodor Herzl datang? Mau menawarkan membebaskan hutang. Hutang siapa? Khilafah Utsmaniyah. Tapi dengan syarat apa? Berikan kami kesempatan mengunjungi Baitul Maqdis. Berikan kami Palestina sejengkal saja. Apa kata Sultan Abdul Hamid? Langsung diambil pisau, dia bilang apa? Lebih baik aku menusukkan belati ini ke dadaku daripada aku memberikan sejengkal tanah Palestina kepadamu, wahai Theodor Herzl laknatullah alaih. Apa kata dia? Tanah Palestina milik umatku, darah-darah syuhada mempertaruhkan untuk memperolehnya. Aku tidak akan pernah memberikannya walau cuma sejengkal. Sekarang pergi atau aku kemudian usir kalian sekarang. Masya Allah. Itu artinya apa? Orang beriman tuh gitu, Mas. Bukan sombong, bukan. Ini prinsip. Prinsip. Ya, bisnis saya didatangin bank. Pak Ustadz, gimana kira-kira bisnisnya? Bagus ya. Boleh dong, kita rencananya mau ngasih pembantuan, silahkan. Mau pinjem berapa? Sekian puluh miliar, sekian miliar, silahkan kita langsung ACC, gampang kok, tingkat suku bunga bisa dibicarakan. Mbak, saya bilang, gak usah diperpanjang obrolannya. Ya, lebih baik Mbak pulang, Mbak sholat taubat. Udah selesai. Langsung mbaknya nangis, gimana dong Ustadz, aku gimana dong kerjaannya begini. Masya Allah. Jadi kita tuh nggak ada langsung, wah, puluhan miliar ya, oh yo mas, nggak bisa. Makanya orang beriman itu, Mas, dia kuat prinsipnya, ngadapin jodoh, ngadapin rezeki, ngadapin penyakit, dia bulat. Kenapa? Kalau nggak takdir menimpa, dia nggak akan menimpa. Tapi bukan berarti, awas catat nih, persepsinya jangan salah. Bukan berarti nggak akan menimpa, ya nggak akan menimpa. Datang ke tempat wabah. Ada orang buang dahak malah dipegang, dielap, dicuci. Ya itu mah namanya, ya itu namanya melanggar sunatullah. Apa itu sunatullah? Ketentuan Allah atas alam semesta. Kalau diambil, ya dapat. Itu sunatullah. Tapi menular atau enggak, atau dapat minum atau enggak, belum tentu. Contoh, orang yang mau bunuh diri, apakah pasti mati? Faktanya enggak. Kenapa? Ada yang pas mau bunuh diri ketahuan nggak jadi. Ada yang minum baygon, ternyata apa? Muntah nggak jadi mati. Ada yang kemudian mau bunuh diri, ternyata apa? Ternyata pisaunya tumpul. Kok nggak mati-mati? Rupanya pisau plastik. Ada juga orang yang berencana menabrakkan dirinya ke truk. Ada juga ya, kalau di YouTube tuh saya nonton, ada orang yang bunuh diri ditabrak kereta. Hancur badannya, nggak mati. Kenapa? Ya memang ajalnya belum datang, Mbak takut sama mati, ajal mati. Mbak berani mati. Mbak berani mati, Mbak takut mati. Mbak sehat pasti mati, Mbak sakit pasti mati. Terus apa yang ditakutin? Ngeri Ustadz, soalnya itu kalau kena mati. Apakah corona mendatangkan kematian? Tidak. Demi Allah enggak, percaya ada Allah. Enggak akan corona itu bisa mati kalau Allah bilang ajalnya belum datang, enggak bisa. Saya baru pulang dari Aceh.
ngisi pengajian di sana. Saya ketemu sama orang yang terkatung-katung 2 minggu di Samudra Hindia. Kenapa? Tsunami. Mas, antum laki-laki, bayangin, antum cuma megang gedebok pisang segede gini di samudra, bukan laut lagi, samudra. Tidurnya gimana? Ya di gedebok pisang. Makannya gimana? Ya nggak makan. BAB, ya BAB aja di situ. Jangan dipikirin airnya melimpah. Pipis gimana? Ya pipis. Ketemu saya itu, saya bilang, gimana mas waktu itu keadaannya? Apa kata dia? Luar biasa Ustaz. Saya itu pagi-pagi ngelihat air tinggi banget Ustaz. Itu 3 kali pohon kelapa. Masya Allah ya, bisa kita kebayang ya. Gunung Merapi, laut, itu kan musibah. Terus air, bayangin 3 kali pohon kelapa. Tiba-tiba apa? Saya nggak, saking terpana, saya tuh nggak bisa lari. Saya pasrah aja udah, pokoknya zero. Udah apa? Udah pasrah. Diambil. Tahu kecepatannya berapa? 385 km per jam. Main ke tsunami, Museum Tsunami Aceh. Tingginya, tahu ternyata tingginya berapa? Tingginya 50 meter. Airnya itu, jadi cus, itu kan itu habis subuh mas. Jam 6 loh. Coba jam 6 hari apa kejadiannya? Hari Ahad. Hari Ahad jam 6 orang lagi ngapain? Tidur lagi habis subuh, ada yang lari pagi, kan gitu, ada yang ngopi. Tiba-tiba mereka ngeliat ke laut, memang ada dengar suara, keras suaranya. Boom, gitu. Pada ngeliat, ya Allah, itu semua terpana. Ya Rob, air 50 meter. Tiba-tiba apa? 385. Mas, antum punya mobil ya? Coba nanti ngetes di situ. 200 deh, 200. Itu gimana tuh 200? Ini bukan 200, 385 km per jam air itu. Bayangin air kalau dari apa itu berarti? Dari Jogja berarti apa laut yang terdekat? Parangtritis. Tiba-tiba antum jam 6 pagi. Katung-katung mas 2 minggu. Berarti kalau panas siang gimana? Ya panas. Kalau malam gelap dan dingin. Siapa yang nolong antum mas? Allah melalui kapal besar Ustaz. Kan sempat masuk TV. Kan diwawancara, pernah masuk TV beliau. Keajaiban. Karena 2 minggu mbak nggak makan sehari, oke. Nggak makan 2 hari. Nggak makan 3 hari. Apa gedebok pisang itu digigitin sama dia? Nggak selera tuh mas. Mau minum air laut. Tahu kalau udah minum air laut makin lapar. Jadi udah gitu aja, pasrah aja, nol. Tuh kemarin di Palu, saya baru pulang dari Palu. Kemarin Hijrah Fest Palu tuh, saya kan di sana yang buat video Rumah Emas dan nonton. Masya Allah, hampir 4 juta orang yang nonton. Itu kan saya pulang kan ke Palu. Lah, Mbak, itu banyak yang ditimpa gedung, itu sebulan masih hidup. Apakah gempa mendatangkan kematian? Tidak, gak usah takut antum. Tapi jangan dicoba, coba timpain gedung, coba mati nggak ya? Jangan. Itu namanya antum cari mati. Tapi kalau Allah nggak takdirkan mati, nggak akan. Ada yang teriak-teriak, ingat banget saya itu. Waktu eskapator datang katanya, tolong. Begitu diangkat masih ada orang di bawah. 2 bulan nggak makan, Mbak. Di bawah hidup, orang yang hidup. Masih hidup, coba logika manusia, logika mana? Makan enggak, tidur enggak, apa semua dibawa, kejepit kakinya patah, coba bayangkan. Dan Palu kan paling lambat pertolongannya. Karena apa? Kan ngangkatnya harus, waduh peralatan dari Makassar terbang dulu ke Palu, ya Allah itu jauhnya. Saya ingat banget itu, saya datang ke sana ada rumah itu tingginya berapa? Rumah itu tingginya 17 meter, rumah besar itu geser 500 meter. 500 meter Mbak, dari sini kemana ya 500 meter? Geser, tanahnya itu gerak. Ya Allah tuh ya, makanya kalau Allah tuh nunjukin kuasanya itu ya, dari binatang kecil aja hancur dunia, nggak perlu digoncang. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, nggak usah idza samsu kuwirat, jika matahari kami gulung, nggak usah. Wa idza jibalu suyirat,
Dan jika gunung-gunung itu terbang, nggak usah. Cuma dikirim virus, nggak kelihatan mata, hancur dunia. Perekonomian reses semuanya, habis. Bandara sepi, hotel sepi, diskon, semua dirumahkan, habis. Karena gempa? Enggak. Tsunami? Bukan. Binatang kecil. Allahu Akbar walillahilham. Ya, kecil aja. Masya Allah, takutnya manusia. Ya Rob, mana kesombongan manusia yang katanya bisa nyiptakan nuklir, antivirus? Nggak ada yang bisa. Ya, jadi akhirnya gimana? Saya tanya, gempa itu akhirnya gimana? Ya udah, saya diselamatkan sama kapal itu. Akhirnya udah, saya masuk rumah sakit, diperiksa rumah sakit, dicukupin gizi saya. Sekarang saya masih hidup. Lihat, Irfan 17, fenomena. Saya tanya kan sama Mas Irfan, itu kan air lagi konser. Lagi konser, tiba-tiba air naik, dia di pinggir laut. Ditimpa, semua penumpang itu ke bawah semua. Sudah? Langsung dia bilang apa? Saya ngelihat itu di laut, orang itu jambak-jambakan rambut. Ada yang nginjek kepala supaya apa? Dapat udara. Laut, bayangin jam 12 malam. Mbak bayangin Mbak di jam 12 malam di tengah laut. Jangankan Mbak yang perempuan, saya aja laki-laki serem bayangin ya. Kelelep, nggak ada pelampung. Kebayang. Plok, tiba-tiba kata beliau apa? Tiba-tiba saya pingsan Ustaz. Bangun-bangun saya di rumah sakit. Langsung saya terbangun, tersadar. Pertanyaan saya pertama apa? Istri saya mana? Istrinya hilang sampai sekarang. Jenazahnya nggak ketemu. Apakah laut mampu mendatangkan kematian? Tidak. Faktanya kalau mati berarti semua yang masuk laut pasti mati. Kalau corona mendatangkan kematian, berarti semua yang pakai dapat corona pasti mati. Faktanya tidak. Terus kenapa? Kenapa kita berlebihan, lebay gitu? Kenapa? Ya biasa aja, kan antum tahu penularan dari mana. Kan antum tahu bagaimana cara menjaganya. Ya sudah, jaga aja. Makanya sikap saya terhadap kajian itu tidak membatalkan, tapi juga tidak menganjurkan. Jadi gimana? Di tengah. Bagaimana sikap di tengah itu? Ya tetap ada kajian. Yang penting apa? Cipika-cipiki enggak dulu. Kalau habis salaman cuci tangan, kan gitu. Kemudian apalagi? Bekas minum saya jangan antum minum, barokah, jangan dulu. Kenapa? Takutnya di situ ada. Apalagi bekas keringat mungkin, atau lagi saya batuk tapi nggak nutup mulut. Itu aja, yang penting bisa dicegah. Ya sudah, tetaplah kajian. Begitu sikap kita. Jadi bukan kayak batalin semua, libur semua. Saya malah salut dengan keputusan Gubernur Jogja Sultan Hamengkubuwono. Masya Allah, Sri Sultan ngomong apa? Jogja akan tetap seperti biasa. Udah biasa aja. Yang lain, wow libur semua. Waduh, dirumahkan semuanya. Wis asik di rumah semua. Saya mah gak, kalau ya pokoknya kalau itu membahayakan, maka kita tahu bahwa tidak ada yang membahayakan kecuali Allah sudah menetapkan. Berjaga-jaga tetap harus, ikhtiar tetap harus, tapi nggak boleh ketakutan berlebihan. Kenapa? Karena Allah nggak akan membahayakan sesuatu yang Allah kirimkan. Pun, catatan terakhir, kalaupun satu saat antum dengar takdir, saya wafat, mungkin karena bukan corona, mungkin saya nyusul Ustadz abang saya, guru kita semua, Ustadz Arifin Ilham. Saya ridho, saya ikhlas. Kenapa? Karena yang memberi sakit adalah yang menciptakan saya, Mas. Ustadz Arifin Ilham itu nggak kena corona, dia nggak kena SARS, dia nggak kena sakit main-main, dia kena sakit kanker, dan kankernya getah bening. Bayangin, Mbak, kalau kanker payudara, maaf ya, dipotong. Just. Kalau kanker rahim, rahimnya diangkat. Kalau kanker getah bening, ayo, kanker getah bening gimana? Orangnya diangkat.
Kenapa? Karena kanker getah bening itu ujung rambut sampai ujung kaki kena semua. Saya sebelum beliau wafat, saya masih ketemu, telepon. Bang, gimana Bang? Alhamdulillah Ustadz, suara serak khas. Sehat, antum sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nikmat Ustadz, nikmat. Saya dalam hati, Allah, kanker masih bisa bilang nikmat. Doain Ustadz, doain anak sabar. Doain, mudah-mudahan ini menggugurkan dosa-dosa anak. Masya Allah, nangis saya di telepon, nangis itu. Afwan, saya belum jenguk antum lagi di Malaysia, saya belum bisa datang. Apa-apa, doa. Wafat, antum tahu wafatnya 17 Ramadan. Saat pintu langit lagi dibuka, saat Al-Quran sedang diturunkan, beliau diambil oleh Allah. Dalam kondisi sehat atau sakit? Sakit. Siapa lagi? Abu Ubaidah bin Jarrah. Wafatnya apa? Taun. Apakah itu tercela? Enggak. Kalaupun, ini catatan terakhir, kalaupun antum diberikan sakit kanker, lever, diabetes, atau apapun, apa kata Nabi? Cukup kita dengar kata Nabi, dan tidaklah duri yang menusuk seorang mukmin, sakit yang menimpanya, itu semua akan menggugurkan dosa-dosanya seperti pohon menggugurkan daun-daunnya. Antum ridho nggak dihapus dosanya? Ridho, udah, itulah orang mukmin, santai aja. Ya, nanti sebentar lagi dapat berita. Semua pasti merasakan apa beritanya di WA. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia Ustadz Fatih Karim. Wah, Masya Allah. Teman-teman mungkin kaget. Forward. Teman-teman bilang, enggak, itu hoax lagi, hoax. Hoax gimana, orang istrinya yang WA kok. Udah valid, berarti benar. Umu Sajid yang ngirim. Iya, Masya Allah. Ustadz Fatih, iya. Ya Allah, baru dari Jogja kemarin ya. Iya. Sehat. Enggak ada sakit. Loh, kok meninggal? Iya, udah ajalnya, Mas. Likulli ummatin ajal. Awas ya. Ada kertas mungkin? Boleh saya minjem kertas? Saya ingin gambarkan ajal tuh posisinya gimana. Sebentar, Mbak. Nih, ajal tuh begini, Mbak. Ini kita lagi jalan nih, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, jam 1, jam 2, jam 3. Ajal tuh gini tuh. Ada yang pas jatuh, pas lagi sakit. Tapi yang menyebabkan mati apanya? Ajalnya, bukan sakitnya. Ada yang pas jatuh lagi maksiat. Makanya ada hadis orang akan diwafatkan sesuai kebiasaannya. Karena biasanya zina terus. Jadi zina Senin, zina Selasa, zina Rabu, zina Kamis, zina Jumat, zina Sabtu, malam Minggu. Jatuh, mati. Berarti apa? Ajal itu kita nggak tahu, tapi kemana kaki melangkah? Pilihan siapa? Pilihan kita. Makanya tadi antum bilang, Ustadz, doakan Ustadz, saya pingin mati di jalan dakwah. Itu doa saya, Mas. Makanya saya kan ini ngisi kajian. Malam enggak ke kajian juga. Besok pagi kajian lagi Solo. Terus kajian. Berarti kalau lagi datang berharap lagi kajian gitu. Makanya supporter bola mati lagi supporter bola. Makanya maaf, musisi mati lagi bola. Makanya pejudi mati lagi judi. Makanya orang hafizoh mati lagi hafalan Quran. Kan di Palu kejadian tuh hafizoh, tangannya masih disarung, jilbabnya masih utuh, masih megang Quran. Itu saya datang ke tempat itu, ketemu sama keluarganya, jenazahnya wangi, Mbak. Itu batu nggak ada yang nutup, nggak ada yang nutup wajahnya, nggak hancur. Dan maaf ya, satu sedikit pun nggak tersingkap. Sampai cadar-cadarnya masih rapih semua. Ternyata pada saat likuifaksi, tanah itu bergerak, dia lagi setoran hafalan. Karena kerjaannya tiap hari setoran hafalan. Ya matinya lagi begitu. Ada Ustadz Yunus.
Kementerian Sosial wafat lagi ngapain? Baca Quran. Kenapa? Karena memang orangnya qori, tilawah tiap hari. Pas lagi tarik liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Begitu tarik, grebek langsung di atas Quran. Kenapa matinya seperti itu? Karena dia selalu baca Quran, matinya lagi Quran. Orang yang maksiat, matinya juga maksiat. Makanya yang kita takut bukan ininya, tapi ininya nih. Pulang dari sini Mbak kemana? Bosannya kajian terus ya? Iya ya. Ya sekali-kali coba kita nongkrong di situ ya. Ayo nongkrong yuk, ayo nongkrong. Jangan. Saya takut jam 8 malam ini tuh ajalnya Mbak tuh datang. Awas Mbak yang ditunjuk Ustadz di ijabah Allah Mbak. Saya takutnya jam 8 ini loh Mbak. Pertanyaannya Mbak jam 8 lagi ngapain? Ya Allah Ustadz jam 8 itu saya baru aja sholat isya. Terus saya mau ke dapur, jatuh, meninggal. Berarti meninggal masih wudu. Allahu Akbar, ini saya masih ada wudu nih. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, inilah materi aku dan Corona. Yang pertama, kacamata tauhid beda dengan kacamata bukan tauhid. Orang beriman memandang sakit itu adalah anugerah dari Allah, gak perlu takut. Catatan kedua, tidak mungkin musibah, sakit, mara bahaya, bencana, kerugian apapun menimpanya kecuali Allah sudah takdirkan kepada dia dan itu pasti baik bagi dia. Ketiga, ajal itu tidak bisa didatangkan oleh kanker. Ini jamaah saya di BSD, Mbak, Masya Allah Mbak, udah stadium 4 kanker rahim. Apa kata dokter? Umurnya tinggal 2 bulan lagi. Maksimal itu. Coba Mbak bayangin kalau Mbak digituin dokter, divonis istilahnya. Tinggal 2 minggu lagi. Yo, coba gimana Mbak perpisahan sama keluarga? Itu tiap hari air mata kali. Ya Allah 2 minggu, 2 tahun masih hidup. Kemarin rajin taklim, diangkat rahimnya, udah gak ada rahimnya. Masih hidup tuh. Jadi gak perlu takut. Ya, dekatlah dengan Allah. Sesungguhnya bala, musibah, bencana yang menimpa manusia itu sebenarnya tanda. Satu, Allah ingin mengingatkan kita betapa lemahnya kita. Yang kedua, untuk menunjukkan betapa hebatnya Allah, betapa maha dahsyatnya Allah, maha besarnya Allah. Yang ketiga, untuk kita semakin dekat dengan Allah. Oleh karena itu teman-teman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan mata kita, kacamata kita selalu memandang sehat, sakit, bahagia, sedih, kaya, miskin, semua dari kacamata iman. Mudah-mudahan kita adalah senantiasa orang beriman dan kita diwafatkan dalam kondisi beriman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita ya, dan kita ridho atas takdir yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau masih memungkinkan untuk tanya jawab, monggo. Tapi kalau enggak memungkinkan, mungkin kita maghrib. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Waktunya untuk tanya jawab sudah selesai. Oh, 1-2 pertanyaan. Mungkin dari akhwat 1, ikhwan 1, ada yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi gimana sih caranya kita tuh ngadepin teman yang terlalu takut banget dengar berita ini? Jadi saya punya teman, emang kita kajian juga bareng, perginya bareng, tapi gara-gara ada itu ya saya sendiri jadinya dia ketakutan dan bahkan dia jadi pakai masker. Terus untuk yang biasanya kita salaman, pelukan, itu dibatasin banget. Jangan dulu ya, jangan dulu gitu, aku takut kayak gitu. Itu gimana Ustadz cara menghadapin teman yang seperti itu? Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Ustadz mau bertanya terkait keimanan terhadap rezeki ya. Tadi Ustadz katakan bahwa ajal tidak akan datang sebelum rezeki itu diberikan semua ya sama Allah kepada yang bersangkutan. Nah, terkait bahwa takdir dari Allah antara dia miskin ataupun kaya itu sudah ditakdirkan Allah. Nah, tapi bagaimana sikap kita gitu? Tetapkah berikhtiar karena kita tidak tahu takdir kita mau miskin atau kaya. Jazakallahu khairan. Bismillah. Baik ya, tolong disimak nih pertanyaannya dua-dua bagus. Yang pertama, Ustadz, saya punya teman takutnya luar biasa, fobi, sampai fobi itu nggak mau salaman, pelukan dan yang lainnya. Ketakutan yang luar biasa. Teman-teman yang dirahmati Allah, takut itu fitrah. Kalau manusia nggak punya takut bukan manusia. Para sahabat juga punya takut. Coba antum baca Sirah Nabawiyah. Pernah nggak sahabat itu kocar-kacir pada saat perang? Pernah. Pernah nggak para sahabat termasuk Nabi kalah perang? Pernah. Jadi adakah rasa takut? Ada. Saya ada rasa takut? Ada. Kapan? Kalau naik pesawat, pesawatnya goyang itu mbak. Wah itu takut. Saya pernah ingat banget berdua sama Ustadz Felix tuh. Yang mau ke Pekanbaru, pesawatnya gini. Wih itu, Masya Allah, saya ingat banget itu sama beliau berdua. Di depan kita itu perempuan 3 orang pakai tank top ya. Itu Allahu Akbar, la ilaha illallah, kata kita, wah ingat Allah juga ya. Masya Allah, ya Rob, wah zikirnya kenceng banget, la ilaha illallah anta subhanaka. Wah ingat dia zikir, Masya Allah. Begitu mendarat, seces pakai tongsis lagi, ye. Jadi rasa takut itu normal. Saya takut sama beliau, ya takut pasti pucat juga. Kenapa? Ya Allah kalau meledak. Tapi kemudian ketika rasa takut itu datang, langsung kita ingat mafhum, pemahaman kita bicara apa? Ya Rob, kalau pesawat ini meledak, saya meledak lagi kemana? Ngisi kajian mas. Ya enggak? Berarti nanti kan tinggal disampaikan publik, pesawat yang dikendarai oleh Ustadz Fatih Karim kecelakaan pada saat beliau mau ngisi pengajian. Masya Allah indahnya. Tapi bayangkan pesawat menuju Hawaii sedang pesta LGBT meledak. Bayangin, itu gimana itu? Ya, nah jadi pada saat takut normal, ada takut apa? Takut miskin, takut ditolak, takut kalau nggak diterima, takut normal. Nah bayangkan takut itu ya, itu adalah sesuatu yang memang fitrah pada diri manusia, rasa khauf, takut. Makanya Allah katakan apa? Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, tuh kan. Dan kami berikan kepada manusia walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin. Jadi rasa takut itu ada, Allah tahu manusia tuh takut. Suami takut kehilangan istrinya, istri takut kehilangan suaminya, saya takut kehilangan anak saya, takut kehilangan harta saya, takut ada. Tapi bagaimana cara mengendalikannya? Dengan mengingat Allah, maka hati kita akan tenang. Ya kan? Contoh, kenapa orang takut ketika khutbah Jumat? Karena dia nggak paham bagaimana tata cara khutbah Jumat dan dia nggak nguasai materi khutbah Jumat. Kalau dia nguasain materi khutbah dan dia tahu khutbah, dia nggak akan takut. Ya, contoh apalagi orang takut berenang, takut ngelihat air karena dia nggak bisa berenang dan dia nggak tahu bagaimana berenang. Kalau dia tahu bagaimana berenang, dia nggak akan takut. Ya, apalagi dakwah nih. Kemarin dengar-dengar katanya Ustadz Bahtiar Nasir ya kajiannya diganggu begitu. Maka apa? Yang lain jadi pada ketakutan. Kalau orang kemudian tahu bahwa tidak ada bahaya, tidak akan ada apa-apa, maka ya dia santai aja, tetap aja pengajian. Jadi bagaimana caranya? Banyak-banyak mengingat Allah, diingatkan bahwa tenang, ada Allah. Tenang. Tapi nanti Allah apa nolong? Tuh, berarti Tuhannya apa tadi? Rice cooker ya. Sama rice cooker dia percaya? Ya. Oke. Yang pertama. Yang kedua,
Ustadz, kan sudah ditakdirkan Allah miskin kaya. Terus kita gimana Ustadz? Apakah kita tetap harus berusaha? Kan udah takdirnya. Pertanyaan saya, emang Mbak tahu isi Lauhul Mahfuz? Nggak tahu kan? Karena nggak tahu gimana? Ikhtiar aja. Apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz itu urusan Allah. Apa yang Mbak lakukan itu urusan Mbak. Tukul dulu bilang apa? Wes takdirnya kere ya kere. Dada saya kalau dibelah dada, keluar darah, tulisannya kere. Ternyata Tukul jadi artis terkaya sekarang. Artinya apa? Kita nggak tahu, Mbak. Kita nggak tahu. Saya juga nggak tahu sekarang begini. Ngisi pengajian nggak tahu. Dulu saya pingin jadi apa, Mas? STPDN. Tahu STPDN? Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Kenapa? Saya pingin jadi gubernur dulu tuh. Masya Allah. Ya kalau nggak gubernur jatuh-jatuh wali kota bupati lah gitu. Kenapa? Karena senang melihat pakaian dinas wali kota tuh kayaknya wih gagah gitu. Dan pimpinannya daerah kan gitu. Ternyata benar Mas, diterima sampai tes 1 di daerah, lulus diterima sampai ke STPDN. Di STPDN gagal. Waduh saya masih ingat banget tuh. Stres waktu itu karena ya belum ngaji ya, stres. Ternyata sekarang saya ngisi gubernur, ngisi wali kota, ngisi bupati. Mana lebih baik? Ngisi para gubernur atau jadi gubernur? Ngisi para gubernur. Artinya apa? Allah tahu yang terbaik untuk kita. Gimana caranya? Lakukan aja. Takdir urusan Allah. Mbak usaha urusan Mbak. Mbak akan diminta pertanggungjawaban karena usaha Mbak dan Allah akan menetapkan hasilnya. Apakah kita ditakdirkan kaya atau miskin? Bukan urusan kita. Ya, maka apa yang harus kita lakukan? Ya serius aja, usaha aja. Marketingnya dibagusin, ya kan? Bisnis plannya dibagusin, diferensiasi produknya dibagusin, insya Allah. Ya, lakukan apa yang harus kita lakukan. Ya, baik, karena sudah maghrib, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, insya Allah, saya yakin ini tidak akan lama. Ya, insya Allah segera berakhir dan kita berdoa mudah-mudahan sebelum Ramadan sudah selesai. Ya, Mbak, Mas, saya ingatkan ya, jangan cemas sama corona, tapi cemaslah kalau Mbak dan Mas nggak kebagian Ramadan tahun ini. Cemaslah. Kenapa? Karena kalau nggak kebagian Ramadan tahun ini, berarti rugi serugi-ruginya. Nggak ada kesempatan lagi, berarti Ramadan terakhir kapan? Tahun lalu. Maka mintalah pada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Bismillah ya, tinggal 30 hari lagi, mudah-mudahan kita Allah pertemukan dengan bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan semua bala, wabah, penyakit-penyakit berbahaya sudah Allah hapuskan dan Allah angkat. Dan bagi saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, Allah jadikan itu sebagai kafarah, sebagai penghapus dosa-dosanya. Dan mereka yang wafat, jika mereka muslim, mudah-mudahan itu menjadi jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka yang kafir, ketika kena bala ini, itu akan mempercepat mereka masuk neraka jahanam. Memang begitu. Bagi orang kafir kena musibah, mempercepat masuk neraka jahanam. Bagi muslim kena musibah, akan menjadikan jalan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Walafu minkum.